Tingkat konsumsi daging ayam yang mencapai 70% membuat bisnis perunggasan menggiurkan. Perusahaan berskala besar menguasai bisnis ini dari penghasil bibit, pakan hingga bisnis olahan makanan ayam. Mata rantai yang panjang dalam bisnis ayam menjadi ladang empuk bagi mafia ayam untuk memainkan harga ayam di pasaran. Harga daging ayam potong biasanya kembali normal pasca Idul Fitri pertengahan Juli lalu. Faktanya, sampai akhir Agustus, harga daging ayam masih Rp40.000. Naik hampir 2 kali lipat dibanding harga normal Rp25.000 hingga Rp30.000. Lonjakan harga itulah yang memicu pedagang daging ayam di sejumlah wilayah mogok medio Agustus. Karena itu merupakan aksi keprihatinan kita. Ayam memang terlalu mahal dan konsumen itu sudah menjerit. Sebelum kita melakukan aksi itu ayam di kisaran antara ayam besar ya di 23 sampai 25.000. Ada kesalahan estimasi karena 10 tahun terakhir ini 10 hari setelah Lebaran biasanya harga ayam itu hancur. Tapi ternyata malah terjadi anomali. Sebaliknya ternyata teman-teman peternak di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lain, itu semuanya mengalami ketidakmampuan produksi. Pedagang ayam di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, mogok berjualan selama 3 hari, Senin hingga Rabu. Tiga hari Pak, 3 hari udah nggak jualan, ayam kosong, atau mahal gitu. Ya saya juga kesian juga, saya juga lihat kesian orang pada nyari ayam, barang yang nggak ada. Mereka protes karena harga daging ayam dari distributor ayam naik menjadi Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk mendapat untung, pedagang pun terpaksa mendongkrak harga jual ayam potong hingga Rp60.000 per kilogram. Karena harganya dari sono udah mahal, makanya kalau itu kasihan yang beli kalau mahal-mahal jualnya. Mau jual berapa dari sono, orang udah mahal. Dari sana udah 30.000 lebih. Nyampe sini ayam 15 aja udah 45 lebih mau dijual dari sana. Kasihan yang beli. Mogok pedagang ayam dilakukan serempak di sejumlah tempat. Pedagang daging ayam di Pasar Cipete, Jakarta Selatan menyebut ada komando mogok dari pihak tertentu. Kalau kita jualan di antara waktu yang ditentukan, kita jualan didenda 20 juta. Sama siapa? Nah, saya belum karena lagi sibuk, ada selebaran, selebarannya nggak terlalu baca mendetil. Sekarang pikirnya gini, saya pedagang kecil, kalau saya nggak jualan, anak sama istri mau makan apa, Kang? Kelangkaan daging ayam tentu saja merepotkan pedagang berbahan baku daging ayam. Udah 2 hari sekarang udah kosong gitu, karena itu ayam udah mahal. Ayam sekilo resetan di sini ya, pakannya doang 55.000. Nah, campur 60.000. Nah, cuma udah kedua harinya sudah kosong, nggak bilang-bilang dia kosong. Ya kita jadi bingung nyarinya kemana-mana, nggak ada juga. Repot banget ya, apalagi kita memang dagang sate ayam ya kan, kalau nggak makan, kalau nggak jualan kita makan dari mana kan begitu. Jadi susah kalau nggak ada daging ayam, daging kambing itu susah banget gitu. Ya, itu kalau kata yang ini kan kalau saya beli kalau bersih gitu dada itu sekarang 56, 53 kan biasanya 42, 39 kan gitu. Orang kok melunjak banget. Harga daging ayam yang tinggi menimbulkan tanda tanya. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR menduga naiknya harga ayam lantaran peternak libur produksi saat libur Lebaran. Peternak baru aktif kembali berproduksi seminggu setelah Lebaran. Dengan demikian, panen ayam potong baru terjadi 40 hari setelah Lebaran. Pada bulan Ramadan maupun Lebaran ini mencari pekerja tidak mudah gitu kan. Artinya pekerja banyak yang cuti. Sehingga produksi secara total turun 50%. Ya, dengan turunnya supply otomatis demand tetap akan ada kenaikan harga jual. Merosotnya produksi ayam setelah Lebaran dimanfaatkan sekelompok orang dengan memainkan harga daging ayam.
mereka bermain di air keruh untuk mengail keuntungan. Ini ada kepentingan tertentu juga. Ya pedagang pingin untung atau pingin apa, mereka punya kepentingan, kita nggak tahu kan. Nah mereka maunya mogok. Mogok ini sebenarnya efeknya saling merugikan. Karena pasti tujuan mogok itu kan menekan harga. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo bahkan menduga mafia ayam ikut bermain mata dengan kepala daerah. Kita tahu lah, kelangkaan daging, kelangkaan beras sampai bumbung tinggi, harga ayam tadi kan ulah oknum, ya oknum pengusaha yang diberikan angin oleh oknum penguasa. Sedikitnya ada 7 mata rantai yang harus dilalui sejak peternak hingga daging ayam tiba di tangan konsumen. Panjangnya mata rantai ini mempengaruhi harga ayam di pasaran. Selain karena setiap mata rantai mengatrol harga, mafia ayam juga diyakini ikut bermain. Otomatis yang paling sedikit itu paling gampang dikontrol. Nah, ada pabriknya, ada rumahnya. Yang paling sulit dikontrol adalah orang yang hanya bisa transaksi lewat handphone, ya kan gitu. Artinya dia paling sedikit terkena impact kalau terjadi sesuatu, yaitu ada broker, ya kan, yang paling sulit dikontrol. Berarti yang paling banyak masalah justru di ujung sini kan, dari pedagang. Paling banyak masalah karena orangnya paling banyak, menyangkut puluhan ribu. Kalau peternak banyak tapi bisa dikontrol oleh asosiasi karena mereka punya farm. Sayangnya, tingginya harga daging ayam di pasaran tidak serta-merta membuat peternak ayam untung. Sejak 2 tahun terakhir, peternak ayam justru merugi. Tahun 2014, peternak menuai kerugian hingga 7,5 triliun rupiah. Sementara sejak Januari hingga Juni 2015, kerugian peternak mencapai 12 triliun rupiah. Kerugian diakibatkan ada terjangan dog atau day old chick atau anak ayam usia sehari dalam jumlah berlebihan yang disuplai oleh perusahaan unggas multinasional. Akibatnya, ratusan ribu peternak bangkrut. Dalam kurun waktu 2 tahun, tinggal 20.000 peternak yang masih beroperasi. Pangsa pasar pun menciut. Jika sebelum itu peternak menguasai 40% tingkat nasional, kini tinggal 18%. Selebihnya, 82% dikuasai oleh perusahaan peternakan unggas multinasional. Inilah jadi korban para breeding farm akhirnya. Breeding farm karena tidak laku, dia terus menggerus produksinya dia. Dengan cara produksinya dikurangi supaya menjaga keseimbangan. Nah, sekarang inilah pemerintah sama swasta sama para pemain perunggasan ini lagi men-setting bagaimana bisa menyeimbangkan antara produksi ayamnya sama permintaannya. Kalau menurut kami, harga itu adalah bentuk tekanan. Kalau peternak besar menjual harga lebih murah terus, sehingga mau nggak mau peternak kecil ini ikut menurunkan harga jual, itu bentuknya ada tekanan langsung. Yang kami anggap bahwa itu udah predatory pricing, itu udah melanggar undang-undang persaingan usaha, karena dengan sengaja menjual harga di bawah harga pokok produksi. Selama ini pasokan bibit ayam tidak terkendali. Produksi yang berlebih membuat panen ayam hidup membanjiri pasaran. Saat ini, produksi bibit ayam nasional sebanyak 57 juta ekor per minggu. Sedangkan kebutuhan real hanya 43 juta ekor per minggu. Dengan kata lain, ada kelebihan 14 juta ekor per minggu. Perusahaan unggas multinasional memasang harga rendah dari harga pokok untuk memaksa pesaingnya merugi dan bangkrut. Pada akhirnya, harga daging ayam naik dan memberi keuntungan kepada pihak perusahaan. Sementara peternak ayam tetap hidup pas-pasan.